Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam fi hadithihi innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Al-hadits atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pada kesempatan hari ini, kita awali dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita iman, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita semua bisa beristiqamah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah. Dan mudah-mudahan juga kita bisa beristiqamah di dalam menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin dan orang-orang yang bersyukur akan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan yang sangat besar kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kajian yang kita bahas bersama-sama yaitu mengenai tentang ahkamun nisa, yaitu diambil di dalam kitab Ahkamun Nisa. Kitab ini adalah menjelaskan mengenai tentang hukum-hukum di dalam masalah-masalah wanita muslimah. Dan di dalam kitab ini pula pembahasannya yang pertama mengenai tentang aqaid, mengenai tentang akidah, kemudian yang kedua mengenai tentang ibadah. Karena ibadahnya
seorang wanita itu berbeda dengan ibadahnya kaum laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah muamalah. Muamalah itu adalah bersosialisasi ataupun berinteraksi, ya, baik dengan tetangga, baik dengan karyawan, baik dengan orang-orang yang beragama Islam ataupun orang yang tidak beragama Islam. Kemudian yang keempat adalah adab. Ya, kitab ini juga menjelaskan mengenai tentang adab ataupun perilaku, ya, akhlak, bagaimana seorang wanita muslimah itu memiliki kepribadian yang baik, memiliki perilaku yang baik. Kemudian yang kelima adalah sirah. Sirah itu adalah menjelaskan mengenai tentang sejarah, ya, sejarah mengenai wanita-wanita muslimah, di antaranya yaitu istri daripada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana istri Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah, bagaimana istri Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki perilaku yang baik, bagaimana istri Rasul sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan umat Islam di kala itu. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan di awal, pentingnya bagi wanita muslimah, pentingnya bagi seorang wanita yang beragama Islam untuk senantiasa mempelajari, mengetahui apa-apa hal-hal yang diharuskan dan apa-apa yang harus diwajibkan dan apa-apa yang harus dianjurkan. Karena ada dalam satu qaul yang dikatakan oleh para ulama yang bunyinya seperti ini. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Ida soluhat soluhal bilad. Apabila perempuan tersebut itu memiliki perilaku yang baik, memiliki akhlak yang baik, memiliki agama yang baik, memiliki akidah yang baik, soluhal bilad, maka negara itu pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal bilad, dan apabila perempuan tersebut ataupun negara yang mana di dalam negara tersebut terdapat perempuan yang memiliki perilaku yang tidak baik, memiliki agama yang tidak baik, memiliki perangai yang tidak baik, fasadat fasadal bilad, maka rusaklah sebuah negara. Oleh sebab itu, baik buruknya sebuah negara itu tergantung daripada wanita yang ada di dalam negara itu sendiri. Kenapa saya katakan hal yang semacam itu? Ketika seseorang tersebut, ya khususnya bagi wanita, tidak memiliki perilaku yang baik, tidak memiliki dedikasi yang baik, tidak memiliki akidah yang baik, bagaimana wanita tersebut akan menjadi seorang ibu yang soleha, yang memberikan keturunan-keturunan yang soleh dan keturunan-keturunan yang soleha. Kita lihat para ulama-ulama terdahulu. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, kemudian Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas,
Kemudian Al-Habib Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau memiliki ibu-ibu yang salehah. Ya. Tidak mungkin ketika seseorang tersebut itu menjadi orang yang alim, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jikalau seseorang tersebut tidak memiliki ibu yang baik. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari khususnya bagi wanita muslimah, jadilah wanita muslimah yang salehah. Jadilah wanita muslimah yang senantiasa melahirkan bibit-bibit orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam sebuah hadisnya bahwasanya madrasatul ula alal walad. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Ya. Jadi ketika seorang ibu tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan uswah yang baik, maka yang terjadi, ya, seorang ibu tersebut tidak bisa dan tidak bakal memiliki generasi-generasi yang baik, bahkan generasi-generasi yang terbaik. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari khususnya bagi wanita muslimah untuk memberikan contoh yang baik, mulai dari perilaku, akidah, dan sebagainya. Karena wanita itu adalah fitnah. Ya. Fitnah bagi siapa? Ya, bagi orang laki-laki. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam sebuah hadisnya, inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattakun nisa fattakud dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Apa manis dan hijau di sini? Para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud daripada hulwatun khadiratun adalah dunia itu indah dan menawan. Ketika seseorang tersebut itu memandangnya, seseorang tersebut terlena dan tertarik dan bahkan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha mustakhlifakum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewariskan kepada kalian. Mewariskan apa? Dunia. Ya. Mewariskan kepada kalian supaya untuk mengelola, menguasai bagaimana dunia tersebut itu menjadikan sebagai salah satu alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayanduru kaifa ta'malun. Lalu dunia itu akan melihat kaifa ta'malun, bagaimana ya seseorang tersebut itu akan memperlakukannya, akan memperbuatnya. Ya. Kalau seseorang tersebut memperlakukan dunia, ya, mementingkan, ya,
mementingkan urusan duniawinya, maka seseorang tersebut akan terlena dan seseorang tersebut akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka bertakwalah kalian kepada dunia, yaitu takutlah kalian kepada dunia, ya. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada para wanita. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu melanjutkan, fa inna awwala fitnah bani Israel kanat fin nisa. Yang artinya, maka sesungguhnya awal pertama kali fitnah itu muncul di kalangan Bani Israel itu adalah kanat fin nisa. Ya, itu adalah bersumber dari para wanita. Oleh sebab itu, ya, jadilah wanita-wanita muslimah yang solehah, yang tidak menimbulkan fitnah di mana-mana. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara belajar. Dengan cara mempelajari apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat supaya menjadi wanita-wanita muslimah yang solehah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini, ya, dikarang oleh Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi. Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi, beliau lahir pada tahun 508 Hijriah. Ya. Jadi 508 Hijriah. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 597 Hijriah. Ya. Beliau adalah salah satu ulama yang bermadhab Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Beliau bukan hanya alim di dalam ilmu fikih, tetapi beliau juga alim dalam ilmu tafsir. Kemudian beliau juga alim dalam ilmu hadis. Kemudian beliau alim dalam ilmu sirah, yaitu ilmu sejarah. Kemudian beliau alim dalam ilmu bahasa. Ya. Dan itu adalah biografi singkat daripada pengarang kitab Ahkamun Nisa. Ya. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, beliau pernah mengatakan di dalam salah satu kitab yang dinukil kembali di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, beliau mengatakan, ajibtu min usratin, ya, ajibtu min usratin, aku merasa heran terhadap satu keluarga, ya, yang mana di dalam satu keluarga tersebut, ya, tidak mencetak salah satu ulama satupun. Ya. Jadi kalau seandainya ada satu turunan dari Bani Fulan atau Fam Fulan atau siapapun, tidak ada satupun yang menjadi ustadz.
Tidak ada satupun yang menjadi seorang ulama. Tidak ada satupun yang menjadi pendakwah. Tidak ada satupun yang menjadi pengajar di dalam mengajarkan ilmu agama. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, aku merasa heran. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya di dalam keluarga tersebut ada kegagalan di dalam mendidik keluarga. Oleh sebab itu, penting bagi suami, bagi istri untuk sama-sama bagaimana caranya memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan memiliki keturunan-keturunan yang soleha yang senantiasa nantinya akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kesimpulan episode yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah pentingnya bagi seorang wanita untuk belajar. Untuk belajar di dalam ilmu-ilmu agama. Terutama ilmu-ilmu yang berhubungan di dalam masalah kewanitaan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, menjadikan wanita tersebut menjadi wanita muslimah dan wanita yang solehah. Kemudian tujuan yang kedua, supaya menjadi ibu yang baik. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan keturunan yang baik dari keturunan yang tidak baik. Jadi kalau ingin mendapatkan keturunan yang baik, ingin mendapatkan anak yang soleh, ingin mendapatkan anak yang soleha, maka contohkan terlebih dahulu bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Jangan harap ingin mendapatkan putri yang soleha, ingin mendapatkan putra yang soleh, tapi tidak menjadi orang yang soleh, tidak menjadi orang yang soleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan? Coba kita lihat sejarah-sejarah dulu, sirah-sirah dulu di kalangan para ulama-ulama dulu, seperti tadi yang saya sebutkan, seperti ibunya Al-Imam Asy-Syafi'i, ibunya Al-Imam An-Nawawi, ibunya Al-Imam Al-Haddad, kemudian ibunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kemudian ibunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau-beliau memiliki ibu-ibu yang soleha. Tidak ada. Para aulia-aulianya Allah, bahkan para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak memiliki ibu yang baik, yaitu memiliki ibu yang soleha. Oleh sebab itu, mari khususnya para wanita-wanita muslimah, benahi akhlak kita, benahi perilaku kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki akidah kita. Sudahkah kita menjadi wanita-wanita muslimah yang baik atau tidak? Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan pada episode yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita, memberikan maunah kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keturunan yang soleh, keturunan yang soleha, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan istri-istri yang soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.